Assalamualaikum. Baiklah Ananda, di pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang sifat benda dan wujud benda. Baiklah, setiap benda mempunyai ciri dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang halus, kasar, dan basah. Nah, yang pertama kita akan membahas sifat benda halus. Pada gambar, coba kalian lihat ada gambar apa? Ya, itu adalah gambar kapas. Kalian tentu sudah pernah dong melihat dan menyentuh kapas. Bagaimana rasanya? Kapas akan terasa lembut dan tidak kasar ketika dipegang. Nah, berarti kapas memiliki sifat halus. Bisakah kalian mencoba menyebutkan contoh benda lain yang memiliki sifat halus? Yang kedua adalah sifat benda kasar. Coba lihat gambar. Di situ ada gambar batu. Kalian tentu sudah pernah juga memegang dan melihat batu. Bagaimana rasanya? Ya, batu memiliki sifat kasar, ditandai dengan teksturnya yang kesat, kemudian tidak halus, dan ada beberapa juga yang permukaannya tidak rata. Yang selanjutnya adalah sifat benda basah. Nah, benda basah ini contoh sederhananya adalah air. Air ketika mengenai kulit kita atau mengenai kain, maka benda tersebut akan basah. Dan biasanya benda yang basah itu mengandung air. Contoh lainnya adalah ketika kita menebang pohon pisang. Nah, ketika pohon pisang ditebang, di dalamnya itu sering kita temui ada air. Nah, batang pisang ini memiliki sifat benda basah karena di dalamnya mengandung air. Nah, selain dari ketiga sifat benda yang tadi, yaitu halus, kasar, dan basah, ternyata benda masih memiliki dua sifat lainnya, yaitu sifat tetap dan dapat berubah. Nah, apa sih maksudnya benda memiliki sifat tetap? Benda yang memiliki sifat tetap yang dimaksud adalah bisa bentuknya yang tetap ataupun ukurannya yang tetap. Misalnya, pensil. Nah, bentuk pensil akan terlihat tetap walaupun dipindahkan tempat. Misalnya, kita memindahkan pensil dari dalam kotak pensil ke atas meja. Nah, kalian bayangkan, apakah pensilnya berubah bentuk? Tentu saja tidak, bukan? Nah, itulah yang dimaksud dengan benda bersifat tetap. Bentuknya tidak berubah, ukurannya tidak berubah pula. Yang terakhir adalah sifat benda dapat berubah. Nah, untuk benda yang dapat berubah ini contohnya adalah air. Misalnya, ada air di dalam sebuah gelas. Maka tentu bentuknya juga menyerupai gelas karena dia menempati gelas tersebut. Kemudian, air dalam gelas tersebut dimasukkan lagi ke dalam botol. Otomatis bentuk air juga akan mengikuti bentuk botol. Tidak mungkin kan jika air sudah dimasukkan ke dalam botol masih membentuk gelas yang tadi? Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan benda memiliki sifat dapat berubah. Berubah bentuk maksudnya. Air berubah bentuk sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Sekarang kita lanjutkan materinya ya, ke wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yang pertama kita bahas adalah benda padat. Apa sih benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ingat, bentuk dan ukurannya tetap. Contohnya adalah batu. Batu kalau kita pindahkan tempat, maka bentuknya tetaplah seperti batu. Dan ukurannya juga tetap, tidak semakin besar, tidak pula semakin kecil.
Yang kedua adalah wujud benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah tergantung dengan wadahnya atau tempatnya. Contohnya adalah air. Nah, ada kaitannya tadi dengan sifat-sifat benda. Air tadi, jika kita tuangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Dan ketika kita pindahkan ke dalam botol, maka otomatis bentuknya juga mengikuti bentuk botol. Namun ukurannya tetap, tidak akan berubah, tidak berkurang, dan juga tidak bertambah. Yang terakhir adalah benda gas. Nah, benda gas ini adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah. Contohnya adalah udara. Nah, apakah kalian bisa melihat udara? Tidak, bukan? Tetapi kalian bisa merasakannya. Contohnya, ketika kalian berada di daerah yang tinggi, atau ketika kalian sedang menaiki kendaraan, motor misalnya. Nah, kalian bisa merasakan udara kan? Udara atau angin. Yang sering kita sebut adalah angin. Nah, itu bisa kita rasakan. Contoh lainnya misalnya ketika kalian berada di depan kipas angin. Ketika kalian berada di depan kipas angin yang sedang menyala, kalian bisa merasakan rasa dingin atau rasa sejuk dari angin yang berputar. Kemudian contoh lainnya lagi adalah udara di dalam balon, ya. Udara di dalam balon. Nah, udara di dalam balon ini tidak terlihat, tetapi udara yang ada di dalam balon ini memiliki bentuk yang sama dengan bentuk balonnya. Nah, tahukah kalian, dari ketiga wujud benda itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan materi hari ini? Semoga kalian paham ya. Akhir kata, Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.